Oke, kemarin kita udah bahas soal tipe-tipe waralaba tuh ya. Ada 3 kan? Ya, ada 3. Ada 3. Nah, sekarang itu buat UMKM nih yang pengen mencoba waralaba atau franchise ya. Ya, franchise. Nah, ini kesiapannya itu apa, Jis? Tahapan-tahapannya itu gimana tuh? Yang paling utama sih bisnisnya harus kuat dulu ya. Bisnisnya harus Biasa kuat dulu. Nah, kuat di sini dalam artian sebagai pebisnis kita harus menguasai dulu nih, menguasai. Misalkan ada masalah apa harus menguasai. Terus ketika bahan-bahan yang langka, belinya dari mana, terus misalkan keluar masuk karyawan gimana mengatasinya. Pokoknya segala hal tentang bisnis itu kita harus menguasainya dulu gitu. Ya, kemarin kan kita juga sempat singgung tuh yang tipe lisensi ya. Iya. Yang seperti seolah-olah kalau ini kan tadi persiapannya adalah kita harus matang secara bisnisnya dulu. Penguasaan kita terhadap bisnis kita itu matang lah ya. Ya. Nah, ini kalau kemarin tuh kayak kurang matang menjual lisensi itu nggak apa-apa gitu atau gimana? Soalnya berkaitan dengan kepuasan dari orang yang buka cabangnya. Oke. Sebenarnya boleh-boleh aja ya, nggak ada peraturan undang-undang harus begini, nggak gitu. Cuman memang ini dalam rangka biar si orang yang membuka cabang kita itu merasa puas gitu. Iya. Ya, jadi ginilah, kita tanggung jawab dengan sesuatu sistem yang kita buat ya ketika kita mau franchise benar. Jadi ketika kita mau franchise, kita tuh ya udah tahu nih seluk-beluknya kelemahan dan kekuatan dari bisnis kita, sehingga ketika para franchiser kita gitu ya itu menemukan masalah di bisnis dia gitu ya, bisnis franchise-nya dia gitu, kita tuh tahu itu kalau bikin kesalahan di situ cara perbaikinya ini. Ya. Kayak memang gitu ya. Maksudnya dari penguasaan itu adalah itu. Oke. Jadi ketika ada masalah di cabang-cabang nih, kita punya ya minimal kita ngerti lah ini permasalahan gimana gitu ya. Nah, kadang ada juga yang memang cari gampang aja bisnisnya belum kuat tapi di-franchise-kan gitu ya. Ya itu bisa-bisa aja, cuman cara gampangnya seperti itu memang kurang dibenarkan lah. Jadi kurang ibaratnya kurang rekomendasi lah ya. Kurang rekomendasi gitu ya. Jadi ketika cabangnya kesulitan kan pasti ngadunya ke pusat dong. Iya, benar. Dan gimana ya? Ya menghindari konflik lah nantinya ya. Ya. Jadi kalau misalkan yang tadi kitanya belum matang, kitanya belum paham dengan bisnis kita, ketika dikomplain sama orang-orang yang membeli franchise kita, itu kitanya siap gitu. Ya, kitanya siap dibanding kalau bisnis kitanya juga kita belum matang gitu ya. Ketika dikomplain pusing tuh. Nggak ngerti juga gitu ya. Nah, itu benar. Si kesiapan atau kematangan si bisnis ini juga terkait dengan brandnya tuh udah lama atau belum, karena kan semakin lama semakin banyak hal yang dihadapi kan ya. Pengalamannya banyak ya, semakin banyak pengalamannya juga gitu. Terus semakin terkenal juga. Kalau misalkan udah terkenal kan si franchisernya itu akan lebih mudah menjualannya gitu. Benar. Ya, terus dari rame atau enggaknya nih dilihat nih dari misalkan setahun pertama, 2 tahun pertama mungkin rame, tapi tahun ketiga rame atau enggak kan belum ketahuan gitu. Benar. Kalau misalkan udah bisa dipukul rata, wah nih ternyata rame. Nah, kita bisa punya sedikit nilai jual lah di situ. Benar. Nah, kebanyakan orang yang nge-franchise ini setelah buka franchise gitu ya, ternyata penjualannya nggak seramai yang dibayangkan. Terus ketika banyak masalah si pusatnya nggak ngebantuin gitu ya. Akhirnya dia biasanya itu bikin brand sendiri ujung-ujungnya. Dan itu ya merugikan pusat gitu. Kenapa? Ya melahirkan kompetitor dong. Iya, benar. Yang tadinya dia itu franchiser kita dapat untung dari itu ya gitu ya. Akhirnya ketika jadi kompetitor kayak gitu. Dan itu ya tadi bisa merugikan kita kayak gitu ya. Nah, itu yang pertama tuh yang harus disiapin itu ya. Yang kedua itu ada brand visualnya harus tertulis itu. Brand misalkan visual. Dari logo, cara pakai logonya gimana gitu ya. Terus pakai warnanya warna apa aja nih. Karena warna juga ada kode-kodenya ya. Kalau dalam desain itu misalkan kode paletnya berapa atau kode hexanya berapa, itu ada catatannya tuh. Biar nanti nggak salah warna gitu. Nggak salah warna, nggak salah desain kayak gitu ya. Jadi itu harus
tuangkan dalam sebuah apa namanya ya, petunjuk tertulis lah gitu. Nah itu ya, hal yang harus dilakukan kedua adalah buat UMKM itu ada mempersiapkan visualnya ya, brandnya ya, logonya, kemasannya, terus bootnya atau gerobaknya gitu ya, atau misalkan interiornya, desain menu, nah itu semuanya harus dipersiapkan dengan oke lah, baik. Bahkan sampai ke warna ya, kode warna ya. Ya, karena kadang ada yang ketika dicetak itu warnanya beda gitu. Nah itu sesuatu yang nantinya bisa apa ya, ya kurang inilah, tidak pas gitu loh. Tidak pas ya. Jadi kita itu warnanya misalkan warna merah bold, misalnya itu kita punya bisnis merah tua, kita punya bisnis ayam misalkan kayak gitu ya. Tapi tiba-tiba cabang kita yang franchise itu gitu ya, yang waralaba itu malah merahnya merah muda gitu. Karena ada momen di mana percetakannya tuh ganti gitu. Misalkan ketika orang yang buka cabangnya kotanya jauh, nah kita harus otomatis pakai percetakan yang di kota tersebut misalkan. Ya. Nah percetakannya kurang ngerti atau terjadi kesalahan kan itu kita bisa sedikit mudah lah koordinasinya. Mas kode warnanya segini mas. Iya. Kayak gitu. Nah itu yang nomor 2 ya. Nah lanjut yang ketiga itu SOP operasional. Oke. Kemarin SOP juga dibahas ya. Itu harus tertulis tuh biar gampang untuk dikomunikasikan gitu. Karena kadang kalau misalkan nggak ditulis suka lupa kelewat kayak gitu loh. Kalau misalkan dibaca kan pasti itu lagi kan udah tertulis gitu, nggak berubah-berubah. Iya, si franchiser kita, partner kita itu kan mungkin masih kaku lah ya untuk menjalankan bisnis kita nih yang sama gitu ya, bisnis ayam misalkan. Ini tuh harus apa dulu sih gitu kan? Prosedur awal ketika buka dulu misalkan kayak gitu ya, kemudian manasin minyak dulu misalnya kayak gitu ya, kemudian motong, setelah itu sambil nunggu minyak motong apa namanya timun misalkan kayak gitu ya. Nah itu tuh dituangkan tuh dalam catatan SOP kayak gitu. Nah, jangan sampai misalkan ketika ada yang beli, timunnya nggak ada, belum dipotong, jadi lama. Bener. Padahal sebelumnya kalau di pusat kan disiapin dulu misalkan sebelum buka misalkan siap-siap dulu nih nah, gitu nanti baru dibuka. Kayak kalau Indomaret tuh biasanya karyawannya udah pada masuk tapi belum dibuka tuh si gerbangnya. Benar. Biasanya kayak gitu, atau dibuka dikit tapi belum buka gitu. Iya, belum buka seluruhnya, baru cuman ya satu pintu aja lah ya. Dia buat masuk buat masuk orang kayak gitu ya, beres-beres dulu, sapu-sapu dulu, nyiapin rak-rak yang berlubang, diisi produk-produk baru kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi memang harus tertulis lah ya SOP-nya kayak apa gitu, jelas gitu. Nah, itu yang ketiga. Oke. Nah, lanjut yang keempat adalah izin usaha. Oh, izin usaha, oke. Jangan sampai terlewat nih izin usaha. Izin usaha harus lengkap. Ya, itu tergantung bisnisnya ya kalau izin usaha ya. Cuman kalau istilah umumnya ada izin edarnya, ada NIB-nya gitu ya. Nah, termasuk ada satu lagi ternyata. Apa? Kalau untuk pengen jadi waralaba itu kita harus ke Dinas Perdagangan. Itu mengurus surat tanda pendaftaran waralaba. Oh, harus ada? Ya, harus ada itu ternyata. Bahwa menyatakan bisnis ini diwaralabakan gitu. Oh gitu. Saya juga baru tahu. Oh gitu ya. Itu ternyata nggak sembarangan ya? Ya, benar. Nggak, kita udah punya bisnis, misalkan bisnis kita udah oke, kayak gitu ya, udah berjalan 3 sampai 4 tahun misalkan, udah siap nih diwaralabakan gitu ya, di-franchise-kan gitu ya. Udah aja kita langsung bikin pengumuman di media sosial kayak gitu ya. Itu sebetulnya menyalahi prosedur ya? Iya, harusnya sih kita ngurus izinnya dulu nih. Harusnya punya izin dulu ya. Kalau mau sih kita buka dulu sendiri nih. Buka dulu sendiri bisnis utamanya yang pusatnya ya. Otomatis kita ngurus izin untuk sendiri dulu, NIB dulu, terus namanya? Izin edarnya ya, apakah itu BPOM atau masuk ke apa gitu ya. Ya, yang mungkin yang paling mudah tuh PIRT ya. PIRT bisa, atau misalkan SNI misalkan. Ya itu kalau tipe bisnis tertentu lah ya, PIRT gitu ya. Itu gampang. Ada banyak lah izin edarnya, tergantung produknya gitu ya. Iya. Pokoknya diurus dulu buat diri sendiri dulu. Nah, ketika maju, nah baru mau di waralabakan nih atau ada peluang waralaba, baru udah diurus suratnya kemudian gitu. Yang surat tanda pendaftaran waralaba ini. Oke. Nah, apakah ada tutorialnya?
Ya nanti mungkin ya. Harus Ya, ada yang order dulu nih. Ini dulu lah. Kita harus belajar lagi lah. Iya, iya, iya. Belajar dulu cara ngurusnya apakah bisa online atau enggak nih. Iya, iya. Oh, iya benar-benar. Kalau online kita mungkin bisa ulik ya. Iya, kita Kalau coba ya. online. Oke, oke, oke. Nah, habis itu kita harus daftar merek juga nih, merek. Nah, ini penting banget merek ya. Merek tuh masuk ke izin juga ya, makanya ya. Ya, ini juga sebenarnya meskipun sebetulnya tadi ya yang paling ininya dua ya, NIB sama tadi NIB, kemudian izin edar, tambah satu lagi Izin waralaba. izin waralaba. Ya. Yang meskipun izin ini sebetulnya tidak yang apa namanya? Mas, apa ya? Kalau ini hak kekayaan intelektual tuh. Tapi kemarin kita udah singgung tuh, khawatirnya ketika kita bikin waralaba, ternyata cabang kita bagus kayak gitu ya. Dia lihat di apa namanya izin apa namanya di hak ciptanya ini belum dihak ciptakan nih. Tiba-tiba cabang kita itu yang franchise mendaftarkan merek kita dengan nama dia, udah mati kita tuh. Karena kalau misalkan di pengadilan ya, kalau misalkan kan ribut nih misalkan di pengadilan ya pasti dilihat ini merek punya siapa, buktinya apa gitu kan. Nih buktinya saya sudah daftar merek katanya. Iya, daftar merek itu udah punya kekuatan hukum yang kuat banget ya. Iya, otomatis pembayaran royalti merek ya jadi ke pemilik itu. Iya, yang tadinya si franchiser kita gitu ya bayar ke kita royalti untuk mereknya, royalti merek, tapi tiba-tiba kita yang harus bayar ke dia karena dia jadi pemilik sah merek itu. Nah, itu sangat fatal. Jadi mau nggak mau yang merek ini harus ya. Ya, harus wajib itu. Wajib itu mah. Jadi ya tadi khawatirnya kayak barusan gitu. Tiba-tiba dipotong sama yang apa namanya franchiser kita itu ya. Siapa yang mau ya bisnis kita udah bangun lama-lama kayak gitu, tiba-tiba hak miliknya jadi hak milik orang lain kayak gitu. Iya, banyak kasus juga ya kayak gitu ya. Kemarin juga sempat ada yang WA tuh, dia bisnis ayam, dia daftar merek, tapi daftar merek malah atas nama konsultannya si itunya. Bener kemarin banget tuh ya, baru-baru tuh ya, dia bikin mereknya itu pakai jasa konsultan kayak gitu ya. Ibaratnya pakai kayak kebun desain lah ya. Tolong dong kebun desain, tolong daftarin merek ini. Tahu-taunya pakai nama kita kayak gitu ya. Nah, itu sangat apa ya? Tidak bermoral itu. Nah, kalau di kita alhamdulillah bisa apa namanya? Dicek lah ya. Kita kan selalu bikin tutorial tuh soal pendaftaran merek dan itu kan klien-klien asli kita ya. Udah banyak yang berhasil kayak gitu dan ya orang selalu pakai apa namanya jasa kita untuk itu karena alhamdulillah udah terpercaya tuh bisa lihat di tutorial kita yang sebelumnya atas nama kliennya lah ya. Atas nama kliennya kayak gitu. Nanti paling kalau mau direkap lah ya. Kita coba bikin video rekapnya ya. Iya benar. Biar misalkan teman-teman pengen tahu nih bener nggak sih ya kita ada gitu bisa dicek nih klien kita nih di kalau yang mau kepo ya. Iya benar. Nah, yang terakhir yang harus disiapkan adalah berkas perjanjiannya. Oke. Ya, perjanjiannya seperti apa? Sebenarnya nggak ada patokan harus begini, harus begitu, nggak ada patokan ya. Kita bisa berkreasi lah. Mau royaltinya berapa? Benar. Mau kadang sampai ada yang ratusan juta miliaran tuh. Mungkin umumnya ada waktu pembayaran royalti itu kapan? Mungkin biasanya 1 tahun sekali, mungkin kayak gitu ya. Ya. Kemudian ada apa lagi? Ada banyak sih nanti dibahas di video selanjutnya. Oh gitu ya. Oke, apa namanya surat perjanjian waralaba ya, bisa tuh. Jadi selanjutnya ya. Oke. Soalnya panjang, ada banyak di situ. Banyak. Cuman secara umum itu mengurus apa aja hak kita sebagai yang pusat sama haknya si orang yang buka cabang ini. Ya benar. Kan itu banyak tuh ya, ada hak dan kewajiban tuh ya, istilahnya kayak gitu. Haknya kita dapat apa, haknya itu dapat apa, kewajiban apa kita ke dia, kewajiban apa dia ke kita kayak gitu ya. Itu misalkan si klien ini wajib membayar untuk royalti merek gitu ya. Terus misalkan nggak boleh beli bahan di luar. Oke. Nah, banyaklah hal yang bisa dituliskan di situ ya. Iya, benar. Jadi itu ada berapa tuh tadi? 4 atau 5 ya? Ada, nantilah dirinci aja ada banyak soalnya tuh. Enggak, maksudnya tadi yang dari awal tuh. Oh, yang ini, yang tahapan. Ada 6. Ada 6. Jadi yang pertama kita rekap lagi bisnis utamanya harus kuat dulu. Oke, bisnis utama kuat ya, menguasai. Nah, terus bikin brand visualnya yang bagus, yang tertulis juga. Terus SOP-nya harus tertulis. Habis itu perizinan. Perizinannya harus lengkap ya.
Terus daftar merek, jangan lupa daftar merek. Iya, benar. Yang terakhir itu buat berkas perjanjian. Iya, itu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman udah keidean nih bisnisnya ini, kayaknya nih harus di franchise nih biar tambah ngegenjot lagi omset misalkan kayak gitu ya. Iya. Ini soalnya udah, wah ini yang ini udah apa namanya bisnis utamanya udah oke, harus di franchise kan. Nah itu ya tahapan-tahapannya teman-teman kayak gitu. Oke, ada lagi Jis? Udah itu aja. Nah, jadi buat teman-teman nih ya yang tadi misalkan pengen apa namanya di franchise kan bisnisnya di waralaba kan tapi belum ada apa visualnya, nggak ada brandnya nih, terus nggak ada perizinan daftar mereknya. Iya. Itu bisa diorder ke Kebun Desain. Bener kayak gitu. Mulai dari logonya, misalkan tampilan bannernya, menunya, itu bisa diorder ke Kebun Desain. Ya. Maupun mau mendaftarkan merek itu bisa juga ke Kebun Desain. Iya, jangan sampai merek kamu dicuri sama franchiser kamu ya. Jangan sampai itu terjadi ke teman-teman. Mungkin kita udah banyak tuh yang para apa namanya viewer kita, subscriber kita yang komplain ketika kok ini yang saya daftar sendiri gagal, kok saya pakai jasa ini mahal dicuri ininya kayak gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Segera daftarkan merek kamu kalau misalkan mau mempercayakan ke Kebun Desain. Ini wajah-wajah kita udah terpampang kayak gitu ya. Ya, kalau mau daftar sendiri lihat aja tutorialnya gitu ya. Tapi ini berubah lagi. Iya benar, berubah lagi. Nanti kita bakal bikin lagi di 2024. Padahal baru awal kemarin ya, awal Januari kita bikin tutorial baru. Awal Februari udah berubah lagi. Udah berubah lagi. Dan lumayan signifikan yang ini. Signifikan ya perubahannya. Ada bakal tutorial yang kemarin jadi nggak kepake lah. Jadi nggak kepake soalnya tampilannya beda. Oke, hati-hati ya teman-teman ya kayak gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.